Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yunitasari, NIM 19050360405. Kali ini saya akan membahas mengenai Pegadaian Syariah. Langsung saja. Pengertian Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Selanjutnya, ada dasar hukum pegadaian syariah. Yang pertama ada Fatwa DSN MUI nomor 25-DSN/MUI-3-2002 tentang rahan. Yang kedua, ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Fungsi dan peran pegadaian syariah. Yang pertama, mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang kedua, sebagai pengelola dan penyalur dana pinjaman. Yang ketiga, mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Yang keempat, menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha. Selanjutnya yaitu prosedur operasional pegadaian syariah. Yang pertama ada prinsip operasional terdiri dari nasabah meminjamkan barang atau marhun kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Yang kedua, ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini menjalankan 4 prinsip. Yang pertama, prosesnya cepat. Kedua, mudah caranya. Ketiga, jaminan keamanan atas barang. Keempat, pinjaman yang optimum. Selanjutnya yaitu perkembangan pegadaian syariah. Yang pertama, selama periode Januari sampai April 2020, penyaluran pembiayaan dari produk gadai tercatat sebesar 39 triliun, naik 15,91% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 34 triliun. Yang kedua, kenaikan nasabah produk gadai yang signifikan selama Januari sampai April 2020 dari sebelumnya 11 juta menjadi 11,46 juta nasabah. Yang ketiga, dari segi portofolio, perseroan juga mencatatkan kenaikan yang signifikan pada gadai mobil, yakni sebesar 30% dengan total outstanding loan mencapai 390 miliar selama periode Februari sampai April 2020. Keempat, pegadaian mencatat 40% nasabah yang menggandakan mobil. Alasannya untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawannya dan 40% lainnya untuk konsumsi. Sementara sisanya 20% untuk alasan lain. Yang terakhir, meski demikian, portofolio utama produk gadai perseroan masih gadai emas dengan porsi 80-90% dari total outstanding loan. Kemudian ada mini research peta persebaran pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini memiliki 12 kantor wilayah dan memiliki lebih dari 300 CPS atau cabang pegadaian syariah maupun UPS atau unit pegadaian syariah. Profil lembaga pegadaian syariah. Sejarah pegadaian. Pada tahun 1746, sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901,
didirikan Pegadaian Negeri pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April. Selanjutnya, tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi, yaitu Jawatan. Tahun 1961, bentuk Badan Hukum dari Jawatan ke PN. Pada tahun 1969, bentuk Badan Hukum berubah dari PN ke Perjan. Kemudian tahun 1990, bentuk Badan Hukum dari Perjan ke Perum. Pada tahun 2012, bentuk Badan Hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012. Berikut adalah foto dari Bapak Muhammad Khalil Nafis, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian atau Persero. Yang di sampingnya yaitu Bapak Asrorun Niam Soleh, anggota Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian atau Persero. Produk Pegadaian Syariah. Produk Pegadaian Syariah ini terbagi menjadi 4 kelompok produk. Yang pertama, produk lainnya terdiri dari Pegadaian Remittance dan Multi Payment Online. Yang kedua, ada investasi terdiri dari Mulia dan Tabungan Emas. Yang ketiga, Rahen terdiri dari Rahen, Rahen Hasan, Arum Haji, Rahen Fleksi, Arum Emas, dan Rahen Bisnis. Yang keempat, ada non-Rahen atau mikro terdiri dari Amanah, Arum BPKB, dan Rahen Tasjili Tanah. Ayo ke Pegadaian Syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Cukup sekian penjelasan dari video saya, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.